Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas besar, yaitu mata kuliah pengantar manajemen proyek yang akan mengcompare topik proyek yaitu pembangunan warehouse Karawang. Sebelumnya, salam hormat kepada Ibu Mustika dan Bu Titi selaku dosen pengampu. Berikut ini adalah daftar isi yang akan menjadi topik utama dalam di presentasi hari ini. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan terkait pendahuluan dari penulisan tugas besar yang telah kami buat. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, untuk manajemen proyek konstruksi itu dia bersifat dinamis dan juga kompleks, di mana keberhasilan dari sebuah proyek itu tergantung pada penerapan prinsip manajemen yang terstruktur dengan acuan dari PMBOK. Oleh karena itu, kami ingin membandingkan dengan penerapan sistem manajemen yang ada di proyek kami dengan acuan standar PMBOK. Nah, untuk rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana kita menerapkan proyek menerapkan ideal 12 knowledge area PMBOK pada proyek konstruksi. Yang kedua, bagaimana kondisi aktual dari penerapan ke-12 knowledge area tersebut pada proyek konstruksi di warehouse Karawang ini. Terus yang ketiga, bagaimana analisis dan evaluasi gap dari implementasi ke-12 standar PMBOK sendiri pada proyek konstruksi warehouse di Karawang. Tujuannya sendiri berdasarkan dari rumusan masalah, kita tinggal dibuat bahwa kita mengidentifikasi penerapan ideal dari 12 knowledge area PMBOK, terus mengidentifikasi kondisi aktual serta gap dari penerapan acuan PMBOK tersebut. Terus yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi gap implementasi dari 12 knowledge area PMBOK pada proyek konstruksi proyek kami. Untuk metodologi pelaksanaannya sendiri, yang pertama ada menyusun rencana manajemen proyek yang lengkap dan terstruktur, terus menganalisis penerapan dari ke-12 knowledge area-nya, kemudian mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Nah, selanjutnya adalah gambaran umum dari proyek. Di sini kita bisa lihat bahwa nama proyeknya sendiri yaitu Warehouse 4 KIIC, di mana lokasinya berikut, luas tanah beserta informasi lainnya. Nah, tujuan dari pembangunan warehouse ini itu ada 3. Yang pertama, dia menyediakan fasilitas penyimpanan yang modern dan sesuai dengan standar industri. Yang kedua, mengoptimalisasi alur distribusi barang bagi perusahaan di kawasan area industri. Kemudian, yang ketiga sendiri dia meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan penyimpanan dari barang. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup yang terdiri dari 5 pekerjaan, terus ada penjadwalan yang direncanakan berdurasi sekitar 12 bulan atau 1 tahun dalam proses pembangunannya. Nah, sebelum kita lanjut menjelaskan terkait proyek charter, di sini kita mau memberitahu dulu terkait alur dari dokumen sebuah proyek menurut PMBOK. Yang pertama itu ada yang namanya tahapan awal siklus dari proyek adalah yaitu dokumen business case. Di sini, menurut PMBOK sendiri, dokumen itu menjelaskan alasan strategis, manfaat, dan nilai bisnis dari suatu proyek bagi suatu organisasi. Nah, untuk fungsinya, yang pertama itu adalah dasar keputusan awal apakah proyek akan disetujui atau tidak. Terus juga yang kedua menjadi input utama dalam proses penyusunan proyek charter. Nah, setelah dari tahap business case, di sini nanti akan lanjut ke tahap feasibility plan, di mana tahap ini tuh adalah tahap untuk mengecek kelayakan dari suatu proyek. Nah, nanti dari feasibility study atau plan sendiri, nantinya boleh lanjut ke project charter yang isi dari project charter itu juga merupakan hasil dari tahapan feasibility plan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah project charter. Di sini kita bisa lihat yang ada dia tabel input, output, dan tools dari proses pembuatan project charter. Nah, project charter sendiri itu merupakan proses pengembangan dokumen formal yang mengotorisasi keberadaan dari suatu proyek yang akan memberikan wewenang kepada project manager dalam menggunakan input baik dokumen bisnis dan maupun persetujuan sponsor lainnya. Nah, untuk
Tujuan dari project charter ini terdapat 3. Yang pertama, dia memberikan otorisasi formal dimulai sebuah proyek. Yang kedua, menjadikan kontrak internal antara sponsor dan project manager. Serta yang ketiga, menjadi landasan dari penyusunan project management plan yang nantinya akan dibuat setelah project charter. Untuk pihak yang terlibat, bisa kita lihat yang pertama ada project sponsor, manager, terus key stakeholder, performing organization, PMO, dan business analysis. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi terkait pembuatan proyek charter berdasarkan PMBOK dengan kondisi aktual dari proyek yang kita tinjau. Untuk inputnya sendiri terdapat 4 untuk pembuatan proyek charter. Yang pertama ada bisnis dokumen, ada 2 yaitu business case dan juga benefit management plan. Berdasarkan ideal PMBOK dapat dilihat, nah di sini data aktual dari proyek sendiri tidak ditemukan karena adanya keterbatasan akses dokumen dari business case dan juga benefit management plan secara formal. Namun, kelompok kami memiliki dokumen Instruction to Tenders yang berisi tujuan dari proyek, lingkup pekerjaan, serta kebutuhan kepemilikan untuk membangun warehouse yang mencerminkan justifikasi bisnis proyek. Oleh karena itu, gap yang kami analisis adalah proyek sendiri sudah mencerminkan sebagian prinsip PMBOK melalui dokumen tender, namun belum memenuhi standar formal karena keterbatasan akses kami untuk memiliki dokumen dari 2 bisnis dokumen yang ada. Nah, untuk selanjutnya adalah input agreement di mana data aktualnya tersedia instruction to tenders yang berisi pedoman tender, ketentuan awal kerjasama, dan pemilik proyek, dan calon kontraktor. Dokumen ini tuh bersifat seperti bentuk awal agreement sebelum kontrak final diterbitkan. Oleh karena itu, kami menyimpulkan sebuah gap yaitu sebagai sesuai dengan praktik PMBOK, namun adanya komunikasi dan kesepakatan awal sehingga belum sepenuhnya memenuhi standar agreement PMBOK karena tidak mencakup detail formal seperti ruang lingkup, hukum, tanggung jawab, dan nilai kontrak serta tanda tangan otoritas resminya. Nah, selanjutnya yang kedua lagi adalah enterprise environmental factor di mana data aktualnya sendiri dari proyek kami dia memiliki dokumen PMIS yang kemungkinan digunakan oleh tim perencana. Hal ini terbukti dengan adanya kurva S dengan menggunakan micro project. Nah, di sini juga terdapat dokumen RFA yang secara tidak langsung mencerminkan sistem otorisasi kerja secara formal. Terus juga kami juga memiliki dokumen QHSE yang menunjukkan penerapan sistem keselamatan dan kualitas proyek sesuai dengan SNI dan K3. Gap-nya sendiri, sebagian faktor lingkungan sudah diterapkan, namun belum standar secara menyeluruh, belum ada dokumen resmi yang mengenai kebijakan organisasi, struktur pengambilan keputusan, dan regulasi internal yang menjadi acuan dari proyek. Terus yang keempat sendiri ada organization project proses aset atau OPA. Di sini tidak ditemukan dokumen formal OPA seperti template charter atau lesson learned. Nah, di sini gap kami sendiri adalah kesenjangan signifikan pada aspek manajemen dan pengetahuan sehingga tidak adanya lesson learned atau template internal yang mengidentifikasi bahwa organisasi tersebut belum memiliki sistem dokumentasi pembelajaran proyek sehingga proyek pengulangan kesehatan masih cukup tinggi. Nah, setelah tadi kita membahas terkait input, sekarang ada tools dan teknik. Nah, di sini ada 4 tools yang dapat digunakan. Yang pertama ada expert adjustment, data gathering, interpersonal, dan team skills, serta meeting. Untuk seluruhnya sendiri, yang pertama ada expert adjustment. Di sini karena adanya keterbatasan akses proyek, keterlibatan ahli seperti konsultan perencana, kontraktor, atau manajemen konsultan itu belum dapat dipastikan secara rinci, sehingga gap-nya belum ada bukti terkait keterlibatan ahli secara formal atau dokumen hasil kajian mereka, dengan menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan tools tersebut yang seharusnya menjadi dasar validasi kelayakan dan arah awal dari suatu proyek. Yang kedua ada data gathering, di mana data ini itu belum ada info rinci terkait proses pengumpulan datanya dan metode yang telah digunakan
dalam pembuatan proyek charter di proyek. Gap-nya sendiri, proses identifikasi kebutuhan dan harapan stakeholder belum terdokumentasi, sehingga ketidakadaan metode formal yang mengidentifikasi kurangnya pendekatan sistematis terhadap analisis dan kebutuhan awal. Selanjutnya ada interpersonal dan team skill, di mana dalam data aktual tidak ada catatan dokumentasi formal mengenai kegiatan kolaborasi antara stakeholder. Hal ini menyebabkan gap adanya keterbatasan dokumentasi membuat penerapan dari keterampilan interpersonal itu sulit diverifikasi. Hal ini menunjukkan adanya potensi lemahnya koordinasi dan komunikasi lintas pihak di tahap inisiasi proyek. Untuk tools meetingnya sendiri, diketahui terdapat penemuan awal internal antara pemilik dan tim penerapan, namun dokumennya belum didapatkan. Sehingga gap-nya dokumen rapat tidak ditemukan, sehingga hasil keputusan atau tidak lanjut rapat tidak diverifikasi. Yaitu hal ini menyebabkan kurangnya kontrol administrasi terhadap proses project initiation meeting. Terus untuk tools yang direkomendasikan sendiri yaitu ada export judgment sama meeting, di mana dua tools ini tuh paling efektif dalam tahap pembuatan proyek charter karena keduanya memastikan keputusan proyek disetujui oleh berbagai pihak yang berwenang dan memiliki dasar teknis yang kuat. Nah, output dari pembuatan proyek charter itu yaitu proyek charter sendiri yang merupakan dokumen formal penting dari suatu proyek. Di sini untuk data aktual sendiri, dokumen proyek charter kemungkinan telah disusun oleh pemilik proyek, namun tidak diberikan akses kepada tim analisis untuk mendapat informasi tersebut, sehingga gap-nya sendiri, akses yang terbatas menjelaskan bahwa otorisasi dan tanggung jawab proyek belum dapat diverifikasi sepenuhnya. Untuk yang kedua ada assumption log, di mana dokumen ini itu berisi asumsi dan kendala awal dari sebuah proyek yang telah didiskusikan oleh tools sebelumnya. Data aktualnya sendiri tidak ditemukan adanya assumption log formal, namun beberapa asumsi tercantum sebagian tidak langsung dalam proposal dan jadwal proyek yang telah kami dapatkan. Untuk gap-nya sendiri belum adanya assumption log yang terpisah, sehingga percatatan asumsi dan kendala proyek belum terstruktur. Untuk isi dari proyek charter ini dapat dilihat sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah contoh dari proyek charter, di mana proyek charter itu yang berisi yaitu nama proyeknya, terus tujuan dari proyek, terus tanggal proyek, persyaratan tingkat tinggi, deskripsi dan batasan proyek, terus stakeholder kuncinya, terus persyaratan persetujuan proyek, kriteria penyelesaian proyek, milotesnya, dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah analisis dan evaluasi dari proses pembuatan proyek charter. Di sini ada aspek di mana yang pertama ada aspek business case atau dan feasibility study, di mana kondisi aktualnya sendiri adanya indikasi dilakukan tetapi tidak terdokumentasi secara formal. Untuk kesesuaian PMBOK-nya rendah dan catatannya perlu lakukan laporan tertulis dan persetujuan dari manajemen. Untuk aspek kedua ada input project charter, di mana kondisi aktualnya sendiri sebagian terdapat melalui dokumentasi ITT dan juga QHSE dan complaints. Terus untuk kesesuaian PMBOK sendiri ada di menengah ke rendah. Untuk catatan evaluasi sendiri adanya aspek strategis dan OPA belum terpenuhi. Untuk dokumentasi project chart, untuk tools dan teknik sendiri diterapkan secara informal untuk data aktual, terus untuk kesesuaian PMBOK menengah ke rendah, terus untuk catatan sendiri kurangnya bukti rapat dan keputusan terkait dari tools yang telah dipilih. Terus untuk dokumen project charter, kondisi aktual tidak ditemukan formal, sehingga kesesuaian PMBOK rendah dan juga evaluasi harus disusun dan disahkan oleh sponsor. Kemudian untuk yang kelima ada assumption log dan otoritas IPM, aktualnya tidak ada sehingga kesesuaian PMBOK rendah dan juga harus dibuat legitimasi proyek. Terus yang terakhir ada pelibatan stakeholder awal, di mana kondisi aktual sendiri adanya indikasi melalui proses tender, terus
kesesuaian PMBOK menengah, dan catatan evaluasi perlu forum formal dan catatan keterlibatan. Oleh karena itu, proyek warehouse ini telah melaksanakan sebagian besar prinsip dari develop project charter secara implisit, namun belum mencapai kesesuaian formal dengan PMBOK 6 edition. Terus untuk proses inisiasi proyek belum didukung oleh dokumentasi strategis dan administrasi yang lengkap sehingga menyebabkan lemahnya keterlacakan otoritasi dan pengendalian awal proyek. Oke, untuk selanjutnya adalah project management plan, di mana untuk pengertiannya sendiri adalah proses mendefinisikan, menyiapkan, dan mengordinasikan semua komponen rencana, serta mengkonsolidasikannya menjadi rencana manajemen proyek yang terintegrasi. Untuk manfaatnya dalam menghasilkan dokumen komprehensif yang mendefinisikan dasar dan semua pekerjaan proyek dan bagaimana pekerjaan tersebut akan dilakukan. Berikut merupakan tujuan Project Management Plan dan pihak yang terlibat. Untuk inputnya sendiri, di sini saya akan membacakan aktualnya pada proyek yang kami pilih. Untuk pertama, Project Charter, keterbatasan akses dokumen Project Charter sehingga menghasilkan gap, menyebabkan sulit untuk mengidentifikasi dan memahami tujuan ruang lingkup proyek secara jelas. Untuk output from other process, untuk aktualnya ada dan lengkap pada dokumen General Method Statement, lampiran Mixed Design, dan Cardinal Rules and Safety Fundamentals. Untuk gapnya, tidak ada kesenjangan di mana dokumen pendukung sudah tersedia, tetapi belum terintegrasi sepenuhnya, sehingga informasi yang terproses belum konsisten. Untuk Enterprise Environmental Factor, untuk aktualnya sudah terdapat dokumen tersebut berupa daftar material, spesifikasi teknis, dan kebijakan perusahaan. Sehingga sebagian EEF sudah terdokumentasi, namun belum semuanya dijadikan acuan formal dalam penyusunan Project Integration Management saat membuat Project Management Plan. Untuk tools and techniques, di mana expert judgment pada kondisi aktual sudah ada dan pihak yang terlibat adalah PT Jagat Konstruksi Adi Persada. Sehingga tidak ada kesenjangan dan sudah dipenuhi proyek, namun belum ada dokumentasi resmi yang menunjukkan pertimbangan profesional tersebut yang dapat mengurangi transparansi dan validitas keputusan dalam penyusunan rencana proyek. Untuk data gathering, belum terdapat juga informasi rinci terkait proses pengumpulan data dan metode yang digunakan. Sehingga ditemukan kesenjangan, proses pengumpulan data belum terdokumentasi secara jelas, sehingga metode dan data tidak dapat diverifikasi, akibatnya keakuratan dan kelengkapan informasi untuk perencanaan proyek sulit dipastikan. Dan interpersonal and team skill, untuk aktualnya tidak terdapat dokumen yang membahas interpersonal skill, sehingga untuk game sendiri tidak ada dokumen yang membahas. Untuk tools and techniques selanjutnya adalah meetings. Untuk aktualnya ada hasil diskusi tersebut disajikan dalam bentuk dokumen berlaporan mengenai rencana produksi dan monitoring, persetujuan gambar dan persetujuan material, serta persetujuan sampel. Untuk output sendiri sudah terdapat lengkap pada dokumen WBS dan BOQ, sehingga tidak ada kesenjangan yang ditemukan. Untuk yang terakhir adalah output. Untuk output yang dihasilkan adalah Project Management Plan. Yang pertama, Scope Management Plan. Tidak ditemukan dokumen Scope Management Plan. Yang kedua, Recruitment Management Plan. Terdapat spesifikasi design and build yang berfungsi sebagai recruitment plan yang komprehensif untuk material dan spesifikasi. Untuk Stakeholder Engagement Plan, meskipun tidak ada dokumen spesifik yang berjudul Stakeholder Plan, beberapa dokumen seperti struktur organisasi menunjukkan peran PT Brau Vertes Indonesia sebagai manajemen konstruksi, dan dokumen metode statement menunjukkan komunikasi dengan BVI, mengindikasikan identifikasi dan keterlibatan pemangku. Sehingga untuk gapnya sendiri sudah umum mencerminkan penerapan rencana manajemen proyek meskipun tidak dalam format buku PMBOK, perlu penyusunan dokumen formal agar lebih sistematis.
Oke, berikut merupakan analisis dan evaluasinya. Untuk aspek Recruitment Management Plan, kesesuaian dengan Pembook sedang, Stakeholder Engagement Plan sedang, Communication Plan sedang, Project Charter rendah, dan Project Management Plan rendah. Sehingga proyek KIIC telah menerapkan sebagian prinsip Pembook, namun belum sepenuhnya memenuhi standar karena kurangnya dokumentasi formal seperti Project Charter dan Integrated Project Management Plan. Untuk meningkatkan efektivitas manajemen lingkup selanjutnya diantaranya menyusun dokumen formal proyek, meningkatkan pengendalian perubahan lingkup, dan memperkuat keterlibatan dan dokumentasi stakeholder.